Selamat tahun baru ya. Coba lihat kanan, lihat kiri, bilang tambah muda aja kamu. Haleluya. Karena kayaknya makin kesini tambah kaya itu nggak sepenting tambah muda ya. Iya. Setuju. Karena tambah muda itu lebih mahal daripada tambah kaya kan gitu. Puji Tuhan. Oke, saya mau mengajak sama-sama untuk kita melihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya percaya ayat ini udah nggak terhitung berapa kali kita baca, kita dengar ya. Tapi malam hari ini kiranya kita kembali diingatkan. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa terjemahan. Terjemahan FAYH, Firman Allah yang hidup, berkata demikian. Dan ia akan memberikannya kepada kalian. Ya. Coba bilang kanan kiri, akan diberikan kok gitu ya. Akan diberikan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Amin. Nah, namun kita lihat Alkitab berkata ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia, kata Alkitab ya. Mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Sama saya bilang utamakan Tuhan ya. Itu dua hal yang harus kita ingat. Mengutamakan Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Jadi kan kalau dibilang carilah dahulu kerajaan Allah gitu kan, dan kebenarannya, itu kan masih sesuatu yang umum gitu kan ya. Ada yang menafsirkan makanya rajinlah ke gereja. Ya, itu mungkin merupakan bagian dari cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi ketika kita melihat terjemahan lain, kita bisa menolong untuk punya ketajaman gitu kan ya, di mana dikatakan ternyata mencari kerajaan Allah dan kehendaknya adalah mengutamakan Tuhan. Artinya ini bukan soal hanya tentang kewajiban-kewajiban agama kita aja kan. Ini lebih daripada itu. Hidup kita harus belajar mengutamakan Tuhan, dan dikatakan hidup menurut kehendaknya. Jadi bukan kehendak kita sendiri, gitu kan ya. Nah, mari lihat terjemahan lain. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Masih dari Matius 6 ayat 33. Makanya Koko, Cici, Bapak, Ibu semuanya, kalau ada yang kesulitan baca ayat kok nggak ngerti gitu kan ya, coba lihat banyak terjemahan lain, itu bisa membuat kita lebih memahami apa maksudnya. Nah, bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Jadi usahakanlah dahulu. Sama saya bilang usahakanlah dahulu. Ya. Nah, kalau kalimat kata usahakanlah dahulu itu berarti keringetan atau enggak tuh? Ya, artinya ada energi, ada tenaga di situ kan? Ada sesuatu yang mungkin enggak mudah, enggak biasanya gitu kan ya. Harus diusahakan bahkan dahulu. Prioritasnya ini, gitu kan ya. Nah, prioritasnya tuh apa? Prioritasnya adalah supaya Allah memerintah atas hidup kita. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, kita sih nggak mau bahas yang sisi itunya. Yang sisi itu tinggal dinikmati aja gitu kan ya. Tapi kita berkata kita mesti berjuangnya nih yang di awal ini nih. Kerajaan Allah adalah soal Tuhan memerintah atas hidup kita. Nah, hari ini biarlah kiranya firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang memerintah kehidupan kita. Ya, siapa yang memerintah kehidupan kita? Harus Tuhan yang memerintah hidup kita. Nah, saya lihat dari teman-teman sosial media teman-teman nih, tahun ini kingdom gitu kan ya. Nah, kingdom sederhananya ya sesuai dengan arti harfiahnya, kerajaan, raja. Berarti fokusnya pada raja. Nah, makanya Tuhan memerintah hidup kita, ya itulah hidup kerajaan gitu kan ya.
Makanya ketika Yesus lahir dia sebagai raja. Kristus bukan cuma sekedar raja yang memerintah kan, bukan sekedar raja yang diurapi, tapi raja yang memerintah. Nah, itulah memang inti daripada kehidupan kekristenan kita. Siapa yang memerintah kehidupan kita? Nah, saya berdoa biarlah kita semuanya sudah kehendak Tuhan yang memerintah hidup kita. Amin. Ya, makanya setiap hari nanya, Tuhan maunya saya ngapain? Tuhan mau saya apa gitu ya. Nah, kalau setiap hari kita nanya, Tuhan pasti jawab. Amin. Nah, makanya kita nggak mau urus yang Tuhan akan memberikannya kepada kita. Udah itu mah tinggal kita nikmati gitu kan ya. Tapi perjuangan kita setiap hari di mana kita bahkan berkata usahakan. Yang harus kita usahakan adalah Tuhan memerintah atas hidup kita. Dan kita melakukan kehendaknya. Nah, kalau kita mau kemudian melihat lebih detail lagi tentang Tuhan memerintah hidup kita dan kita melakukan kehendaknya. Mungkin masih ada orang yang bisa bertanya begini, tapi saya ini gak pandai-pandai dengar Tuhan bicara. Selalu kan diskusinya di situ kan. Bahkan nanti kita berputar lagi pada membedakan suara gitu kan ya. Ini suara Tuhan, suara setan, atau suara diri sendiri gitu kan ya. Nah, kembali lagi Matius 6 ayat ke-33 di terjemahan yang lain itu bisa menolong kita ya. Terjemahan mana tadi? Hilang ini dia ya. Terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, kita berkata demikian, tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Itu dia TSIE 25, itu dia ya. Nah, kita berkata yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar. Sama-sama bilang pantas dan benar ya. Jadi kalau kita mau melihat lagi bagaimana sih saya harus hidup dalam kerajaan Allah melakukan kehendaknya, paling nggak ukurannya dua ini, pantas dan benar. Salah satunya nggak lolos, lebih baik jangan lakukan. Kalau dua-duanya nggak lolos, sudah pasti jangan lakukan, betul nggak? Jadi kita mikir nih, saya kok melakukan ini ya, mikir pantas nggak, bener nggak? Kalau udah tahu nggak pantas dan nggak bener, ya udah nggak usah dibawa dalam doa kan gitu kan ya. Ya. Tapi salah satunya aja nggak masuk kriteria, rasanya kita harus berpikir ulang untuk melakukannya. Mungkin hal itu benar, tapi nggak pantas. Nah, kita harus berpikir ulang untuk melakukannya. Mungkin hal itu pantas, tapi nggak benar. Kita harus berpikir ulang melakukannya. Sampai kita bisa meyakini hal itu pantas untuk kita lakukan dan benar untuk kita lakukan. Itulah yang akan membuat penyertaan Tuhan ada atas kita. Amin. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu seakan-akan enggak, Tuhan belum bicara kepada kita. Hati nurani kita bisa kita pakai untuk mengolah dua hal tersebut. Pantas dan benar nggak kita melakukannya. Nah, meskipun mengandung resiko, mengandung hal-hal yang sepertinya tidak akan membawa kita kepada kenyamanan, tapi itu akan membawa kita kepada kebenaran. Bukannya melakukan kehendak Allah membuat kita jadi benar, bukan jadi nyaman gitu kan ya. Saya ingat ini sudah bertahun-tahun lalu sih, satu kali kayak melayani keluarga dan kemudian tiba-tiba suaminya memberikan berkat sejumlah uang kepada kami gitu kan ya. Dan uang ini cukup besar angkanya. Tapi kemudian tiba-tiba istri saya nanya dan akhirnya saya harus menanyakannya, "Pak, istri Bapak tahu nggak?" Gitu kan. Nah, kemudian yang dia katakan adalah gini, "Udah, nggak perlu ngomong-ngomong." Nah, gitu kan, berarti istrinya nggak tahu nih gitu kan ya. Udah nggak perlu ngomong-ngomong dan nggak perlu cerita-cerita. Pokoknya saya mau ngasih katanya gitu kan. Disitulah kita mulai merenung, Tuhan ini pantas dan benar nggak gitu kan ya.
Di satu sisi ya mungkin kita bisa bilang pantas-pantas aja kan dikasih, kan kita nggak minta gitu kan ya. Tapi ini percayalah, Roh Kudus itu juga ada tinggal dalam hati kita, dan kadang dia berbicara dalam bentuk hati nurani gitu kan ya. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang itu biarlah nanti Ko Ivan dan Ko Cuncun yang menjelaskannya gitu kan ya. Nah, artinya ketika tiba-tiba terasa sesuatu yang kayaknya ada yang kurang deh gitu ya. Mungkin kalau kita bilang dari pantas aja kita terima, tapi bener nggak gitu kan? Nah, kemudian akhirnya pada waktu itu kami memutuskan untuk bisa bicara bahwa Pak, kayaknya kalau istri Bapak nggak tahu, kami nggak bisa terima deh gitu kan ya. Dan ya ternyata mengandung resiko. Habis itu udah kita hampir putus hubungan sampai hari ini gitu ya. Tapi ya firman Tuhan berkatanya seperti itu kan, gitu kan, pantas dan benar nggak, gitu. Salah satu nggak lolos kualifikasi, lebih baik kita berpikir ulang untuk melakukannya. Jadi sebetulnya kita berpikir kehendak Tuhan buat kita tuh nggak terlalu rumit-rumit. Pikirkan aja dua hal itu, gitu kan ya, pantas dan benar tidak. Saya mempercayai ketika kita mengusahakan dua hal itu akan banyak mengubah karakter kita. Itu bahkan mungkin akan membuat banyak hal-hal yang kemudian tadinya mau kita lakukan, kita tidak jadi melakukan ketika kita berpikir matang-matang dua hal tersebut, pantas, benar, gitu kan ya. Nah, kenapa kita mau mulai dari sisi itu? Alkitab berkata begini, usahakan dahulu. Dan saya berharap kita semua bisa berjuang dari sisi itu. Harus kembali berjuang lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu mau mempercayakan banyak kepada kita, ya. Nah, sekarang mari kita lanjut kepada cerita berikutnya, di mana Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Pokoknya perbesar kehidupan kita, berusaha banyak dalam kehidupan kita. Matius pasal 25 ayat yang ke-15, Alkitab menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya adalah ada seorang, kemudian Alkitab berkata mau berpergian ke luar negeri, ya. Nah, kemudian dia panggil hambanya untuk mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang dikasih 5 talenta, yang seorang dikasih 2 talenta, yang seorang dikasih 1 talenta. Nah, kita nggak lagi mau bicara tentang keadilannya. Ada orang-orang yang harusnya kalau mau adil 5 semua, 1 semua, atau 5 tambah 2 tambah 1 bagi rata gitu kan ya. Tapi Alkitab memberikan penjelasan. Ada kalimat yang bertuliskan gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, itu yang kata penting yang gak boleh lolos dari kita. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kesanggupan kita. Kasih kanan kiri, Tuhan tahu kesanggupan kamu. Kan gitu kan. Nah, kita harus terima itu nih. Tuhan tahu kesanggupan kita. Semua sepakat? Setuju? Oke ya. Nah, sekarang Tuhan, saya berdoa supaya nggak bingung. Perhatikan ini. Seperti Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada kita melebihi kekuatan kita. Setuju semua? Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada kita melebihi kekuatan kita. Tuhan juga tidak bisa mempercayakan kita sesuatu melebihi kesanggupan kita. Itu dua hal yang bersamaan. Gak bisa. Selayaknya Tuhan memberikan pencobaan kepada kita gak melebihi kekuatan kita, Dia pun gak bisa memberikan kepercayaan melebihi kesanggupan kita. Bisa ngikutin semua? Saya harap gak bingung nih. Ya, bisa ngikutin? Jadi kesanggupan ini penting. Oke? Kita nggak boleh abaikan kesanggupan ini. Karena ini akan sangat berkaitan erat dengan Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Ya. Nah, kepercayaan Tuhannya itu baik lagi, kita nggak perlu urus itu dan bahas itu. Itu bisa banyak hal. Bisa uang, bisa jabatan, bisa harta, bisa apapun itu, semuanya. Oke? Yang harus kita perhatikan adalah kesanggupan ini. Percayalah Tuhan tahu, ada orang belum kaya aja udah sombong, apalagi kaya. Kan gitu kan ya. Saya harus, mungkin ini agak miris dan agak apa, tapi
saya perlu mohon maaf, tapi izinkan saya berkata ini. Tuhan tahu ada orang-orang yang bahkan lebih baik miskin daripada kaya. Dan kita ya pernah juga melihat yang ya itu dia, waktu miskin hidupnya baik, oke, sehat, begitu kaya malah jadi berantakan gitu kan ya. Dan ketika kita melihat itu, maka kita bisa berkata, lebih bagus miskin kamu kan, begitu kan ya. Hidupnya baik, nggak aneh-aneh, bisa ngikutin gitu kan ya. Artinya Tuhan nggak bisa mempercayakan kepada kita sesuatu melebihi kesanggupan kita. Makanya kesanggupan ini penting. Nah, Koko, Cici, semuanya pernah nggak ngelihat orang yang udah susah, doanya juga udah sedih banget, kita aja udah kasihan ngelihat dia. Tapi kok kayaknya Tuhan nggak bergerak sama dia gitu ya. Pernah lihat gitu nggak? Gitu ya. Saya berdoa nggak ada yang kayaknya itu saya deh, jangan. Tapi kita aja udah kasihan gitu ngelihat dia, tapi Tuhan tuh kayaknya nggak ada sesuatu ya, karena ini kepercayaan Tuhan atas seseorang tidak berdasarkan kasihan, tapi selamat datang kok, nggak perlu diulang dari awal kan. Ya, tidak berdasarkan kasihan, tapi berdasarkan inisiatif. Seseorang boleh begitu kasihan, tapi kalau kemudian nggak ada inisiatif dari dia, itu dia tadi, Tuhan tidak bisa memberikan kepercayaan melebihi kesanggupan. Nah, makanya ada untuk beberapa orang yang dalam kasus ini, oke ya, dalam kasus ini, ya kita harus bisa dengan berani berkata, lebih baik kamu berhenti berdoa dan mulai perbesar kesanggupan kamu. Karena ada orang-orang yang berdoa terus, tapi dia abaikan kesanggupan ini. Dia berharap pada doa, tapi kesanggupan ini dia nggak usahakan gitu. Bisa ikuti ya? Bisa ikuti ya? Jadi ada hal-hal yang memang di situ kita harus berdoa, dan ada hal-hal yang ternyata ya kita nggak bilang doa bukan jawaban. Saya berdoa kita semua bisa cukup dewasa untuk menangkap ini, tapi ada hal-hal yang jalannya bukan doa, jalannya adalah kamu perbesar kesanggupan kamu. Karena biar bagaimanapun, ketika kesanggupan ini kamu nggak perbesar, Tuhan nggak bisa. Seperti Tuhan nggak memberikan kepada kita pencobaan melampaui kekuatan kita, Tuhan juga nggak bisa memberikan kepercayaan kepada kita melampaui kesanggupan kita. Jadi kesanggupan ini nggak boleh kita abaikan. Amin. Dan saya melihat hari-hari ini bahwa perihal kesanggupan ini Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Iya, yang berhenti selalu kita. Kita berhenti memperbesar kesanggupan kita. Itu yang biasanya terjadi. Dengan perkataan apa? Umurku udah sekian. Gitu kan ya. Udahlah, yang muda udah mulai banyak. Nah, itu kan kehidupan kita biasa tanpa kita sadar mulai mengantar kita kepada itu kan. Kita merasa ya gimana gejala 50-an kan gitu kan ya. Badan dikit masuk angin gitu kan. Wah, beda kayak dulu gitu kan ya. Nah, saya nggak mau sok tua, tapi sekarang aja kayaknya baru umur 30-an udah mulai agak berasa kan gitu kan ya. Wah, dulu minggu khotbah masih midnight nonton bioskop, dulu masih kuat, sekarang udah nggak kepikiran kan gitu kan ya. Tapi perihal kesanggupan ini kita nggak boleh berkata kayaknya cukup sampai di sini, nggak bisa. Tapi kalaupun kita memutuskan cukup, ya udah, kepercayaan Tuhan atas kita pun selesai di situ. Nah, sampai sini bisa ikuti? Oke ya, sampai sini bisa ikuti ya, di mana kerajaan Allah tadi aja sudah dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya usaha tuh, usahakan supaya Tuhan memerintah atas hidupmu, lakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah apa? Pantas dan benar, gitu kan? Nah, kemudian diperkuat lagi, kenapa? Karena Tuhan mau mempercayakan kepada kita nih, dan kepercayaan Tuhan kepada kita itu sejalan dengan kesanggupan kita. Kalau kita nggak perlebar, perluas, perbesar kesanggupan kita, ya Tuhan nggak bisa percayakan banyak. Nah, jangan dulu kemudian dipatahkan dengan berpikir, saya nggak ambisi lah, saya nggak pengen lebih kaya lah, saya nggak. Karena tujuan Tuhan bukan itu. Tuhan punya tujuan. Jadi selain daripada kita kepengen Tuhan mempercayakan kepada kita, percayalah begitu, Tuhan lebih perlu mempercayakan itu pada kita.
Jadi ini bukan soal saya mau lebih kaya, saya mau lebih. Ini bukan soal saya mau lebih. Tuhan punya tujuan. Makanya dia nyari dan dia perlu. Coba bilang kanan kiri, dia perlu. Tuhan perlu. Tuhan perlu. Ya, Tuhan perlu. Oke, sekarang kita masuk nih. Kata kesanggupan yang muncul dalam Matius 25 ayat 15 tadi itu adalah kata Yunani yang sama yang muncul dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Dunamis. Kalau Matius 25 ayat 15 itu idios dunamis gitu kan. Dunamis. Itu sama dengan yang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku gitu kan ya. Kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa di situ dunamis sama dengan kesanggupan di sini. Jadi kalau kita mau pindahin terjemahan, berarti kita bisa ngomong gini, tetapi kamu akan menerima kesanggupan kalau Roh Kudus turun atas kamu. Makanya sangat kasihan kalau bahasa roh kita pakai cuman buat bahasa roh doang. Roh Kudus kita pakai cuman buat bahasa roh dan manifestasi doang. Tapi kalau kita pakai buat jualan pelayanan, aduh menyedihkan sekali kan gitu kan ya. Karena kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kesanggupan. Gitu kan ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Dan kamu akan jadi saksi. Tuhan punya tujuan. Ya, kesalahan selalu ada pada kita ketika kita dipercayakan sesuatu, kita pakai itu untuk tujuan kita, bukan tujuan Tuhan. Tapi kan tadi kita udah sepakati di awal kan, usahakan selalu agar Tuhan yang memerintah hidup kita. Dan kita mau melakukan kehendak-Nya. Sehingga kesanggupan yang kita punya, Roh Kudus menolong kita memperluas kesanggupan kita, Tuhan pakai itu untuk kita jadi saksi. Dan itu sebuah hal yang dunia sekarang ini kita nggak bisa benturkan dengan itu. Kita pasti pernah ngalami kan, di mana kita dinasihati orang yang tanda kutip dia di bawah kita. Mau denger nggak kita? Nggak mau. Kamu sok ngasih tahu saya, kamu aja di situ. Jadi seperti hal yang lumrah kalau ada orang yang bilang, saya emang nggak akan mau dikasih tahu orang yang levelnya di bawah saya, kan gitu kan ya. Tapi kalau dia terlihat punya sebuah kesanggupan, nah kita mau dengar, gitu kan ya. Nah, itunya nggak salah, manusianya yang selalu yang pasti kesalahan pasti ada manusianya. Nah, sekarang kita ini mau perbaiki motifnya itu, bahwa ketika Tuhan percayakan kesanggupan pada saya supaya saya bisa jadi saksi, kan gitu kan. Kesanggupan ini bukan akses kepada fasilitas. Kesanggupan ini akses kepada kita bisa jadi saksi. Tuhan pakai kita untuk jadi saksi. Nah, ketika kita bisa hidupi itu, itulah pola kingdom itu adalah itu. Semua pengajaran tentang kerajaan adalah selalu di situ. Makanya dikatakan kenapa kita harus jadi raja. Bukan akses kepada fasilitas. Tujuan kita bukan supaya kita bisa menikmati fasilitas. Tujuan kita adalah supaya Tuhan bisa pakai kita menjadi saksi. Memang agak ironi, tapi memang dengan bahasa begini. Makanya kan urusan nantinya lanjutnya kepada apa? 7 gunung, 7 tiang kan gitu kan ya. Untuk kita bisa menguasai itu. Karena kalau kita nggak banyak uang, kita nggak akan mungkin pengaruh kita berbicara nggak bisa sebesar dibanding kita nggak punya uang, kan gitu kan. Memang bisa ada substitusinya gitu kan, tapi kan nggak selalu seperti itu. Nah, intinya adalah gini, yuk perbesar kesanggupan kita, karena itu akan berpengaruh dengan apa yang Tuhan akan percayakan kepada kita, dan Tuhan perlu mempercayakan itu kepada kita karena Dia mau supaya kita bisa jadi saksi. Arahnya ke sana. Ya, jadi Tuhan perlu kita. Selama motif kita bisa hari ini datang sama Tuhan dan bilang gini, ayo Tuhan, perbesar kesanggupan saya. Tapi ingat, Tuhan kan tahu isi kepala kita. Kalau isi kepala kita supaya saya kaya, kalau kaya enak bisa ini bisa itu, nggak jadi. Nggak jadi kan gitu kan.
Tapi kalau kita bisa nangkep panggilan Tuhan ini, supaya Tuhan bisa bikin saya jadi pengaruh, jadi dampak, saya bisa bicara dan orang dengar, kerajaan Tuhan diperbesar, jadi Tuhan percayakan kepada kita. Oke, sampai sini bisa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari itu dia tadi, inisiatif itu penting. Sama-sama bilang inisiatif. Tepuk dada bilang inisiatif. Tepuk jidat bilang inisiatif. Inisiatif itu menjadi hal yang penting. Dimana kalau kita lihat ayat ke-16 tadi ya. Ayat ke-16 dibilang gini. Segera pergilah. Nah itu dia. Sebuah sikap tuh kan. Ketika diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kita langsung bilang segera pergi. Hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, kita memberikan ketegasan. Segera pergi dia. Dia nggak nunda-nunda. Sikapnya bagus. Betul nggak ya? Meskipun dia udah jadi yang paling hebat. Tapi dia enggak. Dia tetap punya sikap yang sama. Diberikan tanggung jawab, kepercayaan. Dia segera melakukannya. Segera pergi dia. Nah, kalau dalam kata aslinya dikatakan muncul dari bahasa Yunani porumai. Porumai itu punya arti begini, segera pergi gitu kan ya. Dia urus hidupnya. Gak dibiarin berantakan, gak dibiarin tidak mampu. Ayo semua kita kiranya minta bantuan Roh Kudus. Kalau ada dalam kita yang masih berantakan, urus. Jangan biarkan itu tidak mampu. Jangan kita, udahlah gak bisa saya. Jangan. Tadi kan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kesanggupan. Urus hidup kita, jangan dibiarin berantakan. Semuanya. Kemalasan kita, emosional kita, apapun itu. Semua yang berantakan, urus. Jangan dibiarkan tidak mampu. Jangan biarkan udahlah, udah bertahun-tahun hidup dengan kelemahan ini dan oke kok. Ya sudah oke, itu berarti kesanggupan kita tidak diperbesar kan gitu kan ya. Ya ini kan sifatnya pilihan gitu kan. Kalau saya nggak urus ini, mati tetap masuk surga. Ya tetap sih. Ini nggak ada urusannya dengan mati surga atau neraka gitu kan. Ini urusannya dengan ketika kamu masih hidup di dunia ini, kamu pengen hidupmu jadi apa? Kamu pengen hidupmu seperti apa? Kau pengen lihat hidupmu punya arti sebagaimana, kan gitu kan? Itu kan pilihan, ya kan? Itu pilihan. Nah, kita mengajarkan kita segera pergi itu punya artian pertama gitu, nggak dibiarin berantakan, nggak dibiarin nggak mampu. Nah, kemudian pengertian yang keduanya dikatakan gini, nggak mau ketinggalan kesempatan punya perjalanan ketaatan. Jangan mau ketinggalan kesempatan. Jadi bukan lagi berpikir, oh kalau saya taat ada upah. Nah itu kan pelajaran dasar kan. Betul dalam setiap ketaatan pasti ada upah. Tapi arahnya gak lagi ke situ. Tapi kita mau punya sikap yang gini, gak mau ketinggalan kesempatan untuk taat. Saya berdoa dalam nama Yesus, di dalam komunitas ini semua kita tahun 2025 ini, hal ini bisa mulai terasa nanti. Kita gak mau ketinggalan boleh taat. Setiap ada proyek ketaatan, semua berlomba-lomba pengen duluan. Enggak, udah cukup kan? Udah cukup. Nah, enggak yang, ayo siapa yang mau? Ya udah, nanti kalau nggak ada yang mau baru saya. Itu terlihat bijaksana, tapi ternyata nggak sebijak itu. Karena bijaksana yang benar adalah nggak mau ketinggalan untuk terlibat dalam ketaatan, kan gitu kan? Semua berlomba saya. Nah kita harus bisa membuat karakter itu biar ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita latih dua hal itu, saya percaya kapasitas itu diperbesar. Ya, bahkan kita akan jadi makin dewasa karena bahagianya kita bukan karena upah taat, tapi karena boleh taat. Boleh nggak sama-sama ikuti kalimat yang bilang ini? Bahagianya saya bukan karena upah taat, tapi karena boleh taat. Ya, bahagianya kita bukan karena upah taat, tapi karena boleh taat. Semua aminkan kalimat ini? Karena boleh taat. Ya, oke. Sekarang
itu ada kucing siapa di depan ini? Ya, oke. Karena ini akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya nih. Kalimat sederhana tadi nih. Bahagianya kita adalah karena boleh taat, bukan karena upah taat. Nah, pertanyaan berikutnya kan gini kan. Berarti kalau kita taat dan tidak ada upahnya, boleh kecewa nggak? Ya kan? Tidak bisa kecewa kan? Tapi kita kalau bisa udah di dalam kalimat tersebut, kita nggak lagi akhirnya berpikir tentang upahnya toh. Maka kita akan bisa seperti Alkitab katakan ini, kita akan punya sikap yang segera pergi kita untuk bisa terlibat di dalam ketaatan tersebut. Nah, kembali lagi, makanya kalau kita bisa belajar ini dan menghidupi ini, yang untung kembali kita. Kita akan punya kehidupan yang kuat jauh daripada kekecewaan. Karena kita membangun prinsipnya kuat gitu kan. Bahagianya saya bukan karena upah taat, tapi karena saya boleh taat. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, ada atau nggak ada upahnya, ya udah nggak apa-apa. Yang saya kejar adalah saya boleh ikut dalam perjalanan Tuhan ngajak saya ikut dalam perjalanan ketaatan ini. Masalah upah, ya udah nggak apa-apa. Belum lupakan kalimat itu, ya udah nggak apa-apa, gitu kan? Tapi setiap kali Tuhan mengajak kita untuk terlibat dalam sebuah proyek ketaatan ini, kita langsung antusias untuk terlibat. Sikap seperti itulah sikap yang kita katakan segera pergi dia. Gitu kan? Nah, sementara orang yang punya 1 talenta juga punya sikap yang sama. Dia segera pergi, tapi perginya kepada orang-orang yang kecewa, yang sepakat setuju sama dia, gitu kan ya. Nah, makanya kembali izinkan saya berdoa, biarlah kita keluarga rohani di tempat ini harus jadi keluarga yang baik dan benar satu dengan yang lain. Amin. Karena ya kita harus perhatikan itu sih. Saya berharap kalimat ini gak bikin tambah bingung, tapi ini terakhir. Ini kebingungan terakhir lah buat kita, gitu ya. Oke, kalimatnya begini. Perhatikan orang-orang yang baik sama kita. Baik sama kita belum tentu adalah orang-orang yang baik untuk kita. Oke? Orang-orang yang baik sama kita, selalu baik sama kita, belum tentu orang-orang yang baik untuk kita. Contohnya begini, kita lagi sakit hati sama orang ini, kurang ngajar tuh orang itu, gue balas pokoknya, gue hancurin dia, gue damprat dia. Terus teman kita yang ini, memang dia, pukulinnya gue temenin kalau perlu. Baik gak ini sama kita nih? Oh, kita akan merasa, oh, memang lu ngerti saya kan gitu kan, sahabat saya gitu kan, oh, paling tahu saya. Seneng gak kita deket sama yang gitu? Seneng. Tapi kan pertanyaannya begini, dia baik sama kita, dia baik untuk kita gak? Ternyata kan enggak. Yang baik untuk kita selalu pasti adalah yang mengarahkan kita kepada yang benar. Yang tadi tuh, benar dan pantas tadi. Nah, tapi kan kalau kita renungkan lagi, kira-kira kalau kita ada orang kayak gitu, kita enak temenin gak? Gue pengen hancurin tuh orang, gue pengen marahin tuh orang, gue pengen abisin tuh orang. Terus teman kita dia bilang, inget dong firman Tuhan bilangnya apa? Waduh, ampuni, maafkan, berdoa, kamu yang minta maaf. Kira-kira kita temenin apa kita jauhin yang kayak begini? Ya kan? Wah, kita nggak akan datang sama dia kan gitu kan. Kita kayak percuma lah cerita sama kamu. Urusannya saya salah terus kalau sama kamu kan gitu kan. Tapi kita harus bisa lembut hati dan rendah hati untuk mengingat ini. Orang-orang yang kayak gini mungkin nggak baik sama kita, tapi dia baik untuk kita. Jadi perhatikan itu. Karena lingkaran kita itu juga penting untuk memperbesar kesanggupan kita. Dan ketika kesanggupan kita diperbesar, kepercayaan Tuhan pada kita pasti ditambahkan. Semua yang dalam areal kesanggupan kita itu, yakinlah pasti Tuhan memberikannya kepada kita.
Kenapa? Karena dia lebih perlu. Dia perlu kita jadi saksi ke, ya kan? Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kan areal semakin meluas kan? Ya kalau kesanggupannya dia di Yerusalem doang, ya udah Yerusalem. Kalau kesanggupan dia adalah Yerusalem dan sekitarnya, dipakailah untuk di Yudea kan? Sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jangan malas. Bilang kanan kiri, jangan malas. Jangan malas. Jangan malas berproses, jangan malas. Ya, malas. Apalagi jadi kecewa, jangan, ya, jangan. Apalagi jangan, udahlah, jangan proses-proses lagi. Udah, saya mah yang penting sampai mati hidup saya aman-aman begini aja ya. Ya kembali lagi, urusannya kan bukan urusan nanti. Urusannya ketika kita di dunia ini, mau nggak kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Puji Tuhan. Demikian yang kita belajar malam hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba selesai berbicara dan hamba berdoa. Biarlah kiranya Tuhan anugerahkan kepada setiap kami pengertian untuk kami bisa memahami isi hatinya Tuhan. Terlebih lagi hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan berproses secara pribadi kepada setiap kami. Perbesar kesanggupan kami. Perbesar kapasitas kami. Panggil kami dan pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa banyak hal yang indah yang Tuhan mau berjalan dalam setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Memasuki tahun 2025 ini. Mungkin setahun ke belakang kemarin ada kelelahan. Ada luka-luka peperangan. Ada luka-luka akibat perjalanan kehidupan. Hamba berdoa Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Tuhan angkat lagi kekuatan kami. Tuhan angkat lagi semangat kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya anugerah Tuhan besar buat komunitas tempat ini. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.